Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang perubahan hidup, perubahan arah hidup. Di dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Kata bertobat di sini menggunakan kalimat bahasa aslinya metanoia. Saudaraku, tahukah saudaraku, banyak orang Kristen menganggap pertobatan itu seperti menangis, kemudian menyesal lalu diampuni. Itu pemahaman orang Kristen selama ini. Tetapi di dalam pandangan suara kebenaran, model begitu adalah pertobatan yang dangkal. Karena menyesal itu tidak otomatis berubah. Betul kan? Menangis juga tidak otomatis meninggalkan dosa. Minta ampun tidak otomatis hidupnya benar. Harus diingat bahwa Yudas pun menyesal tapi tidak bertobat. Petrus pun bertobat, lalu hidupnya berubah total. Perbedaannya apa? Perbedaan mereka ada pada metanoia. Arti metanoia itu apa sih? Metanoia itu adalah perubahan cara berpikir yang menghasilkan perubahan arah hidup seseorang. Jadi bukan sekedar hanya berhenti berbuat dosa, tetapi berhenti berpikir seperti manusia lama. Itu metanoia. Jadi harus dipahami terlebih dahulu apa makna dari metanoia. Dan kalau boleh yang saya memahami secara pribadi, metanoia itu adalah revolusi batin kita. Maksudnya gimana, Pastor? Maksudnya adalah begini. Ketika kita mengalami revolusi batin, maka di dalamnya akan terjadi perubahan sistem nilai hidup. Terjadi perubahan orientasi hidup. Terjadi perubahan pusat kesenangan hidup. Yang dulunya penting, sekarang jadi tidak penting. Karena nilainya, value-nya berubah. Karena ada revolusi batin dalam diri kita. Yang dulunya kita cari, kita incar, sekarang kita tinggalkan. Yang dulunya kita ditolak, aku merasa gak butuh ini, sekarang kita kejar itu semua. Itu yang menurut saya metanoia, menurut versi saya pribadi. Revolusi batin, ada perubahan sistem nilai, ada perubahan orientasi hidup, ada perubahan pusat kesenangan hidup. Dan itu luar biasa, saudaraku, mengubah arah hidup seorang manusia. Amin ya. Yesus berkata begini, "Ikutlah aku." Itu bukan ajakan. "Tetaplah seperti kamu, aku mengerti. Nggak apa-apa, nanti juga kamu berubah." Itu bukan sesuatu seperti itu. Tetapi mengikut Yesus itu meninggalkan hidup lama. Karena dunia berkata, "Enggak apa-apa seperti kamu. Tuhan bisa mengerti kok. Enggak apa-apa, nanti kamu juga berubah." Enggak mungkin berubah, saudara. Maka keselamatan itu bukan tiket ke surga, tetapi tiket untuk pemulihan manusia agar kembali serupa dengan kehendak Allah. Karena ingat ya saudaraku, tanpa metanoia, gereja itu akan penuh dengan orang Kristen. Tapi surga tidak penuh dengan orang yang serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Harus diketahui akan hal ini. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Artinya, cara berpikirmu tentang apapun berubah. Tentang uang berubah. Caramu berpikir tentang kesenangan hidup berubah. Apalagi, caramu tentang manajemen waktu berubah. Caramu tentang berpikir tentang dosa pun berubah. Karena orang yang sudah metanoia, sudah bertobat, berubah arah berpikir hidupnya, dia tidak akan lagi bertanya apakah ini dosa apa enggak ya. Tapi dia akan bertanya apakah ini menyenangkan hati Bapakku atau tidak. Amin, saudaraku. Dan buah dari metanoia adalah hidup yang berorientasi kepada kekekalan. Karena orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri.
Dia mulai berpikir bahwa aku hidup untuk apa ya aku hidup hari ini. Aku hidup hanya untuk kesenangan Tuhanku. Apa yang menjadi beban Tuhanku ya? Aku mau ikut menanggung beban Tuhanku. Oh, ternyata hidup beban dari Tuhanku adalah tentang hidup jiwa-jiwa yang terhilang. Maka benar, orang yang sudah mengalami pertobatan metanoia dalam hidupnya, dia tidak lagi hidup hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Aku hidup bukan untuk aku, tapi aku hidup untuk jiwa-jiwa. Aku hidup untuk kesenangan Tuhanku. Dia mulai berpikir, dia mulai belajar untuk menjadi roti terpecah, anggur tercurah. Itu seperti jemaat mula-mula berbagi satu dengan yang lain. Hidupnya terbagi untuk banyak orang. Bagaimana dengan hidup orang Kristen hari ini? Seringkali tidak. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri. Coba renungkan hal ini, saudaraku. Seberapa berani kau berbagi hidupmu untuk jiwa-jiwa? Kau menangkan jiwa-jiwa. Berapa banyak orang hari ini berpikir jiwa-jiwa di sekitar kita yang masih terhilang, yang belum mengenal suara kebenaran, yang belum mendapatkan pengertian Injil yang murni. Seberapa engkau terbeban dengan jiwa-jiwa mereka? Saya kira tidak banyak, saudaraku. Maka melalui renungan ini, coba ayo kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Ya, dan orang yang sudah metanoia, tanda-tandanya dia tidak nyaman dengan dosa sekecil apapun. Orang begini pasti akan mulai merestart ulang kumpulan-kumpulannya. Siapa sahabatnya, siapa orang terdekatnya, siapa komunitasnya, apa yang dia bicarakan, apa yang seringkali dia pikirkan. Dia akan merestart ulang. Kenapa? Karena dia tidak nyaman dengan dosa sekecil apapun. Dia akan mulai mericek ulang apa saja yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan, sekecil apapun itu. Tontonan-tontonan, apa yang tidak perlu dia tonton, aktivitas-aktivitas apapun yang tidak perlu dia lakukan, hobi-hobi apapun yang mengganggu, mulai dia pangkas semuanya. Kenapa? Karena dia tahu ini mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Visi hidupnya, misi hidupnya, tujuan besar hidupnya. Sampai-sampai dia duduk merenung berlama-lama di hadirat Allah, mencari apa yang menjadi pusat kesenangannya selain Tuhan. Dia mulai bongkar gudangnya. Gudang hidupnya dibongkar satu persatu. Karena kalau enggak, dia enggak akan terbang tinggi sama Tuhan. Dan tanda-tanda orang yang sudah bertobat selanjutnya adalah apa? Dia memikirkan akibat kekekalan dari setiap keputusan. Keputusannya selalu di dalam koridor ilahi. Sebelum dia melangkah, dia pasti berpikir matang-matang bersama dengan Roh Kudus. Dia tidak berani menggunakan emosi sesaat, tetapi dia selalu menggunakan kepekaan batinnya untuk Roh Kudus bekerja di dalam setiap keputusan yang dia ambil. Karena dia tahu setiap keputusannya berakibat kekal. Orang begini pasti tidak akan sembarangan hidup. Orang begini pasti tidak akan sembarangan merespon, saudaraku. Amin ya. Dan apalagi tanda orang yang sudah bertobat. Dia rindu hidup menyenangkan hati Allah, bukan manusia. Ini hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kalau sudah sampai di level ini, khotbahnya tidak akan diatur oleh manusia lagi. Artinya apa? Khotbahnya bukan hanya untuk menyenangkan telinga pendengarnya. Khotbahnya tidak hanya untuk menyenangkan telinga dari donatur gereja. Khotbahnya tidak lagi hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu supaya tidak marah. Tetapi khotbahnya sudah mulai berani berkata-kata apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin, saudaraku. Dia rindu menyenangkan hati Allah dengan cara apa? Dia menyampaikan kebenaran yang murni, yang seharusnya menelanjangi manusia lama, setiap orang yang mendengar firman itu. Dan orang model begini, hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Allah. Dia tidak masalah dimusuhi banyak orang. Dia dikucilkan oleh keluarganya, dia dikucilkan oleh teman-teman dan sahabatnya.
Karena berbeda cara pandang, berbeda arah hidup, berbeda kesenangan. It's okay. Karena orang begini sudah tidak lagi fokus kepada bagaimana diterima oleh manusia lain. Tetapi dia lebih fokus bagaimana Allah menerima hidupku setiap hari. Dan itu jadi dupa wangi untuk kesukaan Allahku. Amin, saudaraku. Dan orang begini biasanya siap menderita demi kebenaran. Wah, ini jarang, saudaraku. Sangat sedikit. Bahkan belum ada, saya kira, kalau orang berani begini. Tapi harus ada dari Jemaat Rehoboth Semarang. Dari kita dulu. Berani siap menderita demi kebenaran. Tidak apa-apa. Memang begini benarnya. Ya kita lakukan yang benar. Dikucilkan, is okay. Dianggap ini dan itu, tidak masalah. Kenapa? Siap menderita demi kebenaran itu penting. Karena metanoia selalu menghasilkan hidup yang serius di hadapan Allah. Hidup yang waspada di hadapan Allah. Hidup yang bertanggung jawab secara rohani. Amin, saudaraku. Ya, jadi kekristenan tanpa metanoia itu berbahaya sekali. Ini menjadi peringatan keras di zaman ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7:21, tidak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ini peringatan keras. Aktif melayani belum tentu metanoia. Tahu firman banyak belum tentu metanoia. Khotbah banyak belum tentu metanoia. Jadi pendeta belum tentu metanoia. Jadi orang aktivis di gereja, majelis gereja semua belum tentu metanoia. Rajin ibadah pun belum tentu metanoia. Karena tanpa perubahan arah hidup, iman hanyalah berhenti menjadi sebuah agama semata. Maka saudaraku, ingat ya, pagi hari ini kalau Anda mendengar renungan ini, Tuhan mau mengajakmu untuk berubah hidupmu. Arah hidupmu berubah. Yang dulunya dunia sekarang kepada Tuhan. Metanoia itu bukan program gereja, bukan retret, bukan momen emosi, tetapi metanoia adalah keputusan kita seumur hidup. Sampai-sampai kita bisa berkata, aku tidak mau hidup seperti dunia lagi. Aku mau berpikir, memilih, dan hidup seperti yang Allah kehendaki. Matius 3:8 berkata, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin, saudaraku, kita mau berjuang ya. Perjuangkan perubahan arah hidup itu dimulai dari hari ini. Ketika kau mendengarkan renungan ini, kau jujur, kau mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku mau nyenengin Tuhan mulai hari ini dalam setiap langkah hidupku. Ya, kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Salam semangat, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat studi untuk semua yang sedang mendengarkan. Dan antusiaslah bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Tuhan memberkati.